Shalom, selamat pagi, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dengan bersama Gracia Hope Compassion Channel. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang masih memberikan kita kesehatan, kekuatan dalam pertolongan Tuhan sampai pada hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan berdoa sebelum kita sambut kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkuasa menyelamatkan jiwa kita dan jangan pernah meremehkan firman. Mari saudara kita satu di dalam doa. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang menjadikan langit dan bumi. Bapa kekal, Raja damai, segala sesuatu yang Kau jadikan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Bagi umat yang percaya, Engkau memberi kuasa kepada setiap orang yang mengasihi Engkau Tuhan. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah anak domba Allah yang kudus. Sehingga segala hikmat pengertian, pengenalan akan Tuhan kiranya ada di dalam kehidupan kami. Dan firman-Mu kami percaya berkuasa untuk menyelamatkan jiwa kami. Bahkan memberikan kami pengertian. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, terpujilah kami yang dalam nama Yesus Tuhan, terpujilah nama Yesus Kristus Tuhan yang senantiasa memberkati kehidupan kami. Bapak kami menyerahkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami sambut kebenaran-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi selamat pagi saudaraku, Shalom. Saudaraku yang diberkati, ketika Paulus berhadapan dengan Raja Agripa, sesungguhnya Raja berkata, sesungguhnya orang ini sudah bisa dilepaskan jikalau dia tidak naik banding kepada Kaisar. Tetapi Paulus bukanlah orang yang mudah. Dia tidak mau dengan begitu saja dilepaskan dari bangsa Yahudi. Dia ingin pembelaannya sampai kepada Kaisar, dan itu semua atas izin Tuhan. Atas izin Tuhan supaya dia bisa menjadi seseorang yang menyuarakan kebenaran firman Tuhan itu, baik kepada Raja Agripa, dan kemudian nama Yesus akan dikenal di seluruh bangsa-bangsa lain. Dan mari kita akan membaca kisah dari Rasul Paulus yang selanjutnya. Kita akan baca kebenaran firman Tuhan ini dari pasalnya yang ke-26, di mana Paulus pada akhirnya berlayar pergi ke Roma sesuai dengan perintah dari Tuhan Yesus Kristus, dan itu pula yang dilakukan oleh bangsa Romawi yang menawan dia. Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira bernama Julius dari pasukan Kaisar. Jadi dia dari penjara kota, dia dibawa di penjara yang dibawa oleh pasukan Kaisar yang bernama Julius. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramitium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia. Lalu kami bertolak. Aristarchus, seorang Makedonia dari Tesalonika, menyertai kami. Pada keesokan harinya kami singgah di Sidon. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya, supaya mereka melengkapi keperluannya. Oleh karena angin sakal, kami berlayar dari situ menyusur pantai Siprus, dan setelah mengarungi laut di depan Kilikia dan Pamfilia, sampailah kami di Mira di daerah Likia. Di situ perwira kami menemukan sebuah kapal dari Alexandria yang hendak berlayar ke Italia. Ia memindahkan kami ke kapal itu. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju, dan dengan susah payah kami mendekati Knidus. Karena angin tetap tidak baik, kami menyusur pantai Kreta, melewati Tanjung Salmone. Sesudah kami dengan susah payah melewati tanjung itu, sampailah kami di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah dekat kota Lasea. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang. Waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tapi juga bagi nyawa kita. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakoda daripada perkataan Paulus. Karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin, maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Phoenix untuk tinggal di situ selama musim dingin. Kota Phoenix adalah sebuah pelabuhan pulau Kreta yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sau lalu berlayar dekat sekali menyusur
pantai Kreta. Bapak-Ibu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian perjalanan Paulus berlayar ke Roma dari satu tempat ke tempat yang lain, dan dia dipertemukan dengan orang-orang yang baik hatinya. Seorang perwira bernama Julius memperlakukan Paulus dengan sangat baik sehingga dia diizinkan untuk bertemu dengan sahabat-sahabatnya sehingga boleh memperlengkapi keperluannya. Dan saudara kalau baca narasi dari cerita ini dikatakan kami dan kami dengan susah payah kami mendekati Nidus karena angin tetap tidak baik, kami menyusur pantai Kreta. Artinya penulis di sini yaitu Lukas juga ada turut bersama-sama dengan Paulus. Entah bagaimana caranya cerita ini tidak menggambarkan posisi mereka sebagai apa dan di mana. Dan dikatakan sudah kami dengan susah payah, artinya mereka yang menuliskan tulisan ini yaitu Tabib Lukas dengan susah payah melewati tanjung itu. Ya, saudara, yang bernama dan kemudian sampai di tempat bernama Pelabuhan Indah. Nah, saudaraku yang diberkati, ini merupakan satu kisah yang tidak dituliskan dengan gamblang, siapakah kami ini, tetapi tulisan ini ditulis oleh Tabib Lukas. Entahkah Tabib Lukas sendiri yang berjalan bersama dengan Paulus, atau orang-orang yang bersama dengan Paulus yang kemudian cerita itu diceritakan bersama-sama dengan Tabib Lukas. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini kita melihat bahwa perwira itu lebih percaya kepada jurumudi untuk tetap berjalan, untuk tetap melangkah karena dianggap pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin. Lalu mereka memutuskan untuk terus berjalan. Tetapi Paulus sudah memperingatkan kepada mereka, jangan. Tetapi mereka terus berjalan. Mereka melihat bahwa angin hanya bertiup sepoi-sepoi. Mereka tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Itu berbeda seperti dari apa yang mereka pikirkan. Kapal terkandas. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kapal kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda, dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan di atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting Tirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diambang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya baik matahari, peringatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya semestinya dituruti supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang, juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya ini pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Malam yang ke-14 sudah tiba dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Lalu mereka mengelurkan batu duga dan ternyata air di situ 20 depa dalamnya. Setelah maju sedikit mereka menduga lagi dan ternyata 15 depa. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sahu di buritan. Dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan sekoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sahu di haluan. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat. Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali sekoci dan membiarkannya hanyut. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan, katanya,
Sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali Saul lalu meninggalkan Saul-Saul itu di dasar laut. Sementara itu mereka mengulurkan tali-tali kemudi, memasang layar topang supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Tetapi mereka melanggar busung pasir dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpanjang dan tidak dapat bergerak dan buritannya hancur, dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat, dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Bapak Ibu Saudaraku, ternyata di atas kapal itu ada 276 jiwa manusia. Dan firman Tuhan berkata kepada Paulus bahwa oleh karena Paulus mereka akan selamat. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tidakkah kita melihat bahwa pertolongan Tuhan sungguh luar biasa bagi Paulus, oleh karena Paulus, bagi semua orang yang ada di atas kapal. Bukankah mereka telah terombang-ambing 14 hari lamanya menanti-nanti, menahan lapar dan tidak makan apa-apa? Tetapi karena Tuhan juga yang berbicara kepada Paulus bahwa mereka akan selamat, maka tidak ada satupun mereka yang tidak selamat, semuanya selamat naik ke darat. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, perhatikan cerita kisah dari Rasul Paulus dalam perjalanannya ke Roma ini. Bahwa sesungguhnya Paulus itu harusnya dia sudah berulang-ulang diperhadapkan dengan kematian. Harusnya dia sudah berulang-ulang mendapatkan satu resiko untuk dibunuh, untuk dipenjara, untuk dibinasakan, untuk tenggelam di laut. Tetapi apa yang terjadi saudara? Dia selalu beroleh selamat. Kenapa? Karena ketaatan kepada Roh Kudus. Karena ketaatan kepada Tuhan. Bukankah sebelum itu ketika dia sedang diperhadapkan di mahkamah agama, firman Tuhan sudah mengatakan, Yesus sudah mengatakan, kamu akan menuju ke Roma. Sesudah kamu dari Yerusalem, kamu akan menuju ke Roma. Artinya, itu memang harus terjadi. Tidak mungkin Paulus akan dipancung, tidak mungkin Paulus akan dipenjarakan di Yerusalem, pasti dia akan menuju Roma. Dan sesungguhnya itulah yang terjadi. Tuhan, oleh karena seizin Tuhan, ya, pasukan Romawi itu membawa dia ke Roma. Dan apa yang terjadi? Kalau Tuhan berkata dia ke Roma, maka dia pasti ke Roma. Sekalipun ada angin timur laut yang menghantam kapal mereka, sekalipun mereka diperhadapkan dengan resiko akan tenggelam, sekalipun mereka diperhadapkan dengan resiko akan kelaparan karena mereka membuang gandum-gandum yang ada, tetapi ketika Tuhan berkata kamu akan pergi ke Roma, maka Paulus tetap pergi ke Roma apapun ceritanya, saudara. Bahkan firman Tuhan berkata, oleh karena Paulus, maka kamu semua yang ada di kapal akan selamat. Perenungan pada pagi hari ini, saudara, apa yang dapat kita renungkan? Bahwa kalau kita taat, kalau kita melekat dengan rancangan Tuhan, saudara, ketaatan pada suara Tuhan, itu melekat dengan ketaatan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Paulus tidak berpikir bagaimana caranya dia supaya selamat, tetapi Paulus berpikir bagaimana supaya dia taat. Saudara, Paulus tidak berpikir bagaimana supaya dia disayang oleh perwira, tetapi Tuhanlah yang menyayang dia lewat orang-orang di sekitar dia, termasuk perwira yang bernama Julius itu, yang merancangkan supaya tidak ada satupun tahanan yang dibunuh karena dia memikirkan Paulus. Ya, dikatakan bahwa prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan, supaya jangan ada orang yang melarikan diri dengan berenang. Tapi karena ada perwira bernama Julius yang baik hatinya ingin menyelamatkan Paulus, ia menggagalkan maksud itu dengan memerintahkan supaya semua orang yang pandai berenang terjun ke laut dan naik ke darat. Saudara, bukankah ketika kita setia, maka Tuhan juga setia?
Ketika Tuhan memerintahkan, dia bertanggung jawab. Demikianlah firman Tuhan di dalam Amos 3 ayat 7. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusan kepada hamba-hambanya para nabi. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Jikalau Tuhan berkehendak bahwa Paulus akan menuju ke Roma, maka situasi akan mendukung, membela, pertolongan Tuhan sungguh ada. Paulus pasti selamat menuju Roma karena maksud Tuhan untuk pemberitaan Injil. Dan Tuhan berfirman melalui Paulus. Tuhan katakan, jangan keluar dari pelabuhan ini, tetapi mereka melawan. Akhirnya mereka keluar dan masuk di dalam satu goncangan besar dari badai timur laut. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa mereka akan selamat dan Tuhan menepati janjinya selamat. Ketika Petrus berjalan di atas air, dia melihat kepada Yesus, dia dapat berjalan di atas air. Tetapi ketika dia melihat ombak, dia hampir saja tenggelam. Lalu Tuhan berkata di dalam Matius 14 ayat 27, tenanglah, aku ini, jangan takut. Supaya mata mereka tertuju kepada Yesus. Supaya mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Maka mereka dan seisi perahu itu selamat. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketaatan untuk melakukan kehendak Tuhan, memberitakan Injil, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Pergi, jadikan segala bangsa muridku, maka Tuhan menyertai. Ketika Paulus taat, Tuhan menyertai. Ketika Paulus pergi, Tuhan menyertai. Ketika Paulus berangkat, dia fokus untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, Tuhan melepaskan, menyelamatkan, dan meluputkan dia. Amin. Tuhan tidak akan berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusan kepada hamba-hambanya para nabi. Sungguh singa telah mengaum, saudara, siapakah yang tidak akan bernubuat? Bahwa sesungguhnya dia akan melakukan apa yang dia firmankan. Amin. Demikian firman Tuhan, saudara, jangan takut, tenanglah. Aku ini. Tuhan pasti menyertai orang yang taat. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, bukan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu sehingga engkau tidak berjalan dengan kekuatanmu sendiri, tapi dalam pertolongan Tuhan. Bapa, kami mohon ampun atas segala salah dan dosa kami. Apa yang tidak kami mengerti, apa yang tidak kami pahami, apa yang engkau izinkan terjadi. Buatlah kami menjadi kuat untuk dapat masuk di dalam kehendak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pertolongan Tuhan sungguh ada. Hari depan kami tidak akan hilang. Hanya karena kami melakukan sesuatu hal yang membawa resiko dalam kehidupan kami. Tetapi ketika kami percaya, kami taat dengan apa yang menjadi perintah Tuhan. Taat dengan nubuatan, taat dengan perintah Roh Kudus. Maka pertolongan Tuhan sungguh ajaib. Engkau akan mengirimkan orang-orang yang mengasihi, mau memelihara kami, melindungi kami. Orang-orang yang diutus Tuhan untuk menjadikan kami sahabat dalam kehidupan mereka. Tuhan akan membuat jalan di saat tiada jalan. Diberkatilah orang yang setia dengan Tuhan, orang yang sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan. Kami percaya jalan Tuhan sungguh memberikan jalan keluar dalam hidup kami. Kesehatan, kekuatan, kesembuhan menjadi bagian kami. Tuhan kiranya memberkati, memulihkan, menyembuhkan, menguatkan, dan seketika lamanya engkau mungkin mengalami penderitaan, tapi Tuhan pasti tolong. Kalau dulu Tuhan tolong, hari ini Tuhan tolong, selama-lamanya Tuhan pasti tolong. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya kepada firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Saudaraku, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.